Esok harinya, kabar tentang Renki yang mendobrak pintu kliennya untuk menyelamatkan Jiao hampir saja muncul di berita, dan lagi-lagi hal itu adalah ulah Jiang. Lalu, karena kejadian kemarin hanya diketahui oleh orang-orang di kantornya saja, Renki dan Dongxian pun kini berpikir bahwa di kantornya terdapat seorang pengkhianat yang memihak Jiang. Mereka lalu berencana untuk menangkap pengkhianat itu. Beberapa saat kemudian, Renki mendapat kabar bahwa gara-gara rumor tersebut, kini para pemegang saham telah memutuskan akan menghapus divisi pembersihan manual. Mendengar hal itu, Renki tak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengkhawatirkan Jiao, karena jika divisi pembersihan manual dihapus, otomatis Jiao juga terancam keluar dari perusahaannya. Selang beberapa waktu, penghapusan itu benar-benar terjadi sehingga Jiao pun bersiap-siap untuk pergi dari perusahaan. Sebelum pergi, ia mendapat kunjungan dari atlet difabel yang telah dibantunya. Pria ini memberikan sebuah penghargaan untuk Jiao dan sempat melihat proposal yang dulu gagal memenangkan proyek grup BG. Kemudian ketika Jiao pulang, Renki yang galau akhirnya mengikuti Jiao untuk mengucap kata perpisahan, bahkan ia pun memeluknya. Namun saat itu lagi-lagi mereka bertengkar karena salah paham. Jiao mengira Renki berpacaran dengan Nona Wang, begitu pula dengan Renki. Renki mengira Jiao berpacaran dengan Lucian. Untungnya, tak lama kemudian mereka pun saling meluruskan hal tersebut, akan tetapi sialnya semua perkataan Jiao terdengar oleh ayahnya. Di sisi lain, Dongxian sedang melancarkan aksinya untuk menjebak si pengkhianat di kantornya yang dibayar oleh Jiang. Esok harinya, setelah tertangkap basah, si pengkhianat pun mengakui perbuatannya dan dimaafkan oleh Renki. Tak lama kemudian, Renki menerima kabar bahwa kini grup BG telah membatalkan kerjasama dengan perusahaan Jiang dan akan bekerja sama dengan perusahaannya. Rupanya hal itu terjadi karena sebenarnya atlet difabel yang dibantu oleh Jiao adalah putra pimpinan grup BG dan sebelumnya sempat melihat berkas proyek yang diajukan perusahaan Renki. Di tempat lain, Ibu Renki yang mendapat kabar bahwa penyakit putranya sudah lebih baik dan bisa berpegangan tangan dengan Jiao, auto pergi menemui Jiao untuk memintanya bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah Renki. Setelah menerima tawaran itu, Jiao kemudian berkemas untuk pergi ke rumah Renki. Shin lalu memperlihatkan Renki yang terlihat salting karena akan kedatangan Jiao ke rumahnya. Jiao kemudian datang ke sana dan langsung disambut oleh Renki. Jiao masuk ke rumah Renki dan mencatat 30 aturan yang harus selalu dipatuhi olehnya. Setelah beberapa saat, kejadian romantis pun terjadi di dapur ketika Jiao hendak memasak. Di sisi lain, untuk mengetahui perasaan Zuyan terhadapnya, Junji sengaja mengajak teman SMA-nya ketika mereka menonton film di bioskop. Dan hal itu berhasil membuat Zuyan terlihat kesal. Ketika Dongxian melihat Jiao yang habis mandi di rumah Renki, ia yang salah sangka mengira mereka telah melakukan sesuatu, kemudian segera pergi dari sana karena tak ingin mengganggu mereka. Setelah Dongxian pergi, Renki kemudian sengaja menggoda Jiao dan terlihat senang karena berhasil membuat Jiao merasa kikuk di hadapannya. Akibat hal itu, Jiao sampai memimpikan Renki dalam tidurnya. Kemudian, karena sebelumnya Jiao berbohong kepada keluarganya juga Lucian bahwa ia akan bekerja di Beijing, mereka pun bertelpon seolah Jiao sedang berada di sana. Namun, saat Lucian curiga kalau Jiao tidak sedang bekerja di Beijing, ia segera pergi ke rumah Renki dan benar-benar bertemu Jiao di sana. Saat itu, Lucian terlihat kecewa karena Jiao membohonginya. Ia juga berusaha mengajak Jiao pulang, akan tetapi Jiao menolaknya. Tak sampai di situ, Lucian juga berkata ia akan mengizinkan Jiao tinggal di rumah Renki dengan syarat dirinya juga harus tinggal di sana. Dengan alasan ia akan tinggal di sana sebagai terapis Renki.
Untuk menyembuhkan penyakit Renki, Lucian membuat beberapa aturan yang mau tak mau harus dituruti oleh Renki. Dari mulai Renki tak boleh mandi lebih dari 15 menit hingga Renki tak boleh terlalu dekat dengan Jiao. Kini, walau sedikit terpaksa, Renki juga sudah bisa makan di piring yang sama dengan Lucian untuk membuktikan bahwa penyakitnya sudah membaik. Kemudian, karena tak mau Jiao hanya berduaan saja di rumah dengan Lucian, Renki pun memutuskan untuk tidak pergi ke kantor agar bisa mengawasi mereka berdua. Suatu hari, Lucian membelikan Jiao kue dan menaruh kartu ucapan ungkapan perasaannya di kue tersebut. Sayangnya, setelah kuenya diberikan kepada Jiao, kartu ucapan itu terjatuh, namun Jiao tidak menyadarinya. Ketika memakan kue itu, Jiao tiba-tiba teringat akan kenangan dengan ibunya yang telah meninggal, kemudian ia pun terlihat menangis. Renki yang baru pulang mendengar tangisan Jiao, menghampiri Jiao dan memeluknya. Di sisi lain, Junji datang ke rumah Zuyan yang sedang marah karena Zuyan mengira Junji berpacaran dengan gadis yang ditemuinya di bioskop. Namun saat itu, Zuyan mengusir Junji dan tak mau mendengarkan penjelasannya. Lucian yang melihat Jiao sedang bersama Renki hanya bisa bersembunyi di balik dinding, terlihat sedih karena perasaannya hancur melihat mereka berdua. Tak hanya itu, Lucian juga mendengar Renki mengungkapkan perasaannya kepada Jiao. Jiao yang awalnya ragu karena takut Renki hanya mempermainkannya, terus diyakinkan oleh Renki bahwa dirinya tidak main-main hingga akhirnya Renki pun menciumnya. Dan saat itu Jiao juga mengakui perasaannya.